Jelang Ramadan, harga komoditas daging sapi dan ikan di pasar tradisional mulai merangkak naik. Meski demikian, harga cabai mengalami penurunan harga, sementara harga bawang merah dan bawang putih serta sayur mayur relatif stabil. Harga cabai rawit yang sebelumnya sempat meroket, hari ini berangsur mengalami penurunan harga. Salah satunya seperti yang terjadi di Pasar Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Harga cabai yang sebelumnya seharga Rp120.000 kini turun menjadi Rp90.000. Sementara harga komoditas hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih, bawang bombay serta sayur mayur relatif stabil. Harga bawang merah yang sebelumnya seharga Rp44.000 kini menjadi Rp40.000 per kilo. Sedangkan bawang putih stabil di kisaran harga Rp35.000. Di produk pangan lain seperti sayur mayur stabil tidak mengalami kenaikan. Kenaikan harga hanya terjadi pada tomat yang sebelumnya seharga Rp10.000 naik Rp2.000 menjadi Rp12.000. Meski demikian, para pedagang sayur mayur mengaku mengalami penurunan omset penjualan sebesar 40% lantaran sepi pembeli. Apa aja yang turun, Pak? Cabai paling dominan cabai Dari berapa ke berapa, Pak? dari 120 ke 90. Untuk bawang merah, bawang putih dan Bawang putih ada penurunan tapi nggak drastis. itu turun sejak kapan, Pak? Kalau cabai, kalau bawang sih udah lama, mungkin seminggu dia turun dikit, tapi kalau yang paling drastis itu cabai. Cabai ya. Cabai per 3 hari ini udah drop. Turun, Pak. Daya beli masyarakatnya gimana, Pak? Rame atau enggak, Pak? Daya beli untuk selama corona ini mungkin agak beda. Bedanya maksudnya turun gitu. Turun lah istilahnya. Berapa persen, Pak? Penurunan omsetnya, Pak? Omset satu turun, ada yang sekarang sebagian pangan ada yang turun. Jadi nggak semua. Kalau dipresentasikan berapa persen, Pak, turunnya, Pak? Dibanding hari biasanya? Yang turun 40%. 40%, Pak ya? Jelang Ramadan ini gimana, Bu? Ada kenaikan harga bahan pokok nggak, Bu? Kayaknya harga udah pada turun ya, Mas. Apa aja yang turun, Bu? Cabai rawit, bawang, ya udah mendingan. Bisa jual 40, tadinya 44. Ini yang tomat yang agak naik sedikit. Oh, tomat naik, Bu? Ya. Dari berapa ke berapa, Bu? Dari 10, sekarang 12. Naik 2.000 ya? Untuk sayur mayur sendiri, Bu? Lainnya sih stabil kayaknya, nggak terlalu tinggi banget. Sementara, untuk produk komoditas daging sapi dan ikan mengalami kenaikan harga. Untuk harga daging sapi mulai melonjak naik Rp10.000 dari harga awal Rp120.000 menjadi Rp130.000 per kilo. Sedangkan untuk daging ikan basah dari harga Rp35.000 naik menjadi Rp45.000. Senada dengan daging cumi dan udang yang mengalami kenaikan harga dari harga Rp70.000 per kilo naik menjadi Rp80.000 per kilo dengan catatan tergantung dari ukuran itu sendiri. Para pedagang daging mengeluhkan kondisi tersebut mengingat omset penjualan merosot tajam hingga 70%, bahkan banyak dari rekan mereka yang tidak lagi bisa berjualan karena tak sanggup lagi menjual daging akibat sepinya pembeli. Jelang Ramadan ini harga ikan gimana, Bang? Naik apa turun, Bang? Kalau dari harga sih dari sebelum Ramadan pun udah naik. Dari awalnya tuh pas Imlek, sebelum Imlek itu udah ada kenaikan. Itu naiknya berapa ke berapa, Bang? Hampir per kilonya hampir 8.000 dan 10.000. Untuk harga awal berapa? Harga sekarang berapa? Kalau awal paling kalau misalnya kayak ikan kembung paling sekitar 35. Nah sekarang bisa hampir 45, hampir 42 harga per kilo. Untuk harga cumi dan udang dan lain-lain juga naik? Naik semua rata. Berapa, Pak, kalau cumi dan Kalau udang? cumi kan tergantung gede kecilnya seperti udang juga gitu. Biasanya kalau kita beli udang yang ukuran yang biasa standar kita beli paling di sana bisa 70, sekarang udah hampir 80, sekarang bisa hampir 78. Naikannya hampir tinggi. Kalau turun nggak mungkin, kalau naik itu pasti kayaknya. Untuk saat ini naik berapa, Pak? Dari berapa ke berapa? Naik 10.000 per kilo. Dari harga awal? Dari harga awal 120, sekarang udah 130. Itu sejak kapan naiknya, Pak?
semenjak mau tahun baru kemarin Sampai sekarang sampai sekarang. nggak turun-turun. Nggak turun, malah udah kenaikan harga dari sana sudah mulai naik lagi, ada 2.000 per kilo. Cuman kita penjualan tetap 130, belum bisa naik lagi. Itu kenapa bisa naik, Pak? Apa? Alasannya sih emang menjelang puasa Lebaran. Udah gitu. Kalau pasokannya sendiri gimana, Pak? Dagingnya ini susah apa enggak? Sebenarnya pasokan mah banyak, cuma yang motong itu sedikit karena dia nggak masuk, banyak rugi. Terus gimana, Pak? Penjualan Bapak, Pak? Merasa menurun Berapa persen turunnya, Pak? hampir 50%. Sementara itu, di sisi lain, para pembeli juga merasa terbebani dengan adanya kenaikan harga tersebut. Iya. Terima kasih. Gimana nih, Bu? Harga? Ibu beli apa nih, Bu? Beli daging, Daging apa, Bu? saya daging apa ya? Daging Sapi. sapi. Sapi lah di sini. Ini gimana, Bu? Harga naik ya, Bu? Harga ya naik lah. Beli berapa Ibu beli? Ya. Ibu beli berapa? Saya kadang-kadang bisa beli 60.000, 80.000, 100. Bu, sebagai masyarakat keberatan nggak sih, Bu? Ada kenaikan harga daging ini, Bu? Ya, Keberatan nggak dengan harga kenaikan daging ini, Bu? ya tentu keberatan dong kita sebagai masyarakat kecil kan nanti yang perlu untuk warung-warung kan ataupun restoran ya, mereka juga perlu buat dagang lagi kan, buat jualan lagi. Kita juga buat ibu rumah tangga. Bu, ini kan harga daging naik nih, Bu ya. Ibu gimana, Bu? Mensiasatinya, Bu? Mengurangi porsi pembelian atau seperti apa, Bu? Dengan harga naik seperti ini tentunya mengurangi pembelian masyarakat. Masyarakat berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran, terlebih saat ini menjelang bulan Ramadan.